Gawat, utang Indonesia ke Cina tembus 249 triliun rupiah. Nilai utang Indonesia kepada negara komunis Cina telah mencapai besaran yang cukup mengkhawatirkan, yaitu 17,75 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 249 triliun rupiah pada tahun 2019 atau meningkat 11% dibanding pada tahun 2017. Jumlah utang tersebut diperkirakan akan semakin menggelembung seiring dengan masuknya proyek-proyek yang sudah ditandatangani. Hal ini membuat banyak ahli khawatir karena akan meningkat resiko Indonesia gagal bayar, seperti yang terjadi pada Sri Lanka. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur lain yang didanai oleh Tiongkok di Sri Lanka kini terjebak dalam utang dengan besaran yang fantastis, yakni 8 miliar dolar atau setara dengan 112 triliun rupiah. Karena utang yang demikian besar itu, pemerintah Sri Lanka terpaksa menyerahkan sebagian besar saham pelabuhan tersebut kepada Cina. Pada akhirnya, Cina sekarang memegang 70% saham di pelabuhan Hambantota, Sri Lanka. Pengalaman Sri Lanka ini memunculkan spekulasi bahwa Cina sengaja merencanakan diplomasi perangkap utang melalui pembebanan kredit yang berlebihan dengan dugaan berniat untuk mengeksploitasi ekonomi dari negara pengutang. Persyaratan pinjaman dari Cina untuk proyek BRI juga menjadi pertanyaan bagi para ahli ekonomi. Pasalnya, pencairan pinjaman untuk setiap proyek BRI diwajibkan negara mitra untuk membeli 70% bahan baku dan mempekerjakan para pekerja Cina. Kebijakan yang lebih memihak pada investor negara tersebut ini tentunya akan semakin memberatkan pelaku industri lokal. Selain itu, perjanjian antara kedua negara yang mendorong penggunaan mata uang Cina dan Indonesia dalam transaksi luar negeri juga akan mendatangkan risiko besar bagi Indonesia. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia juga sudah memperingatkan dampak negatif terhadap semakin bergantungnya Indonesia terhadap Cina. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia bergantung dengan banyak investasi dari negara Cina. Pinjaman Indonesia kepada Cina pun naik cukup signifikan. Selain itu, Indonesia mulai meningkatkan penggunaan mata uang Cina, yuan, dalam transaksi luar negerinya. Menurut pengamat, kedua hal tersebut menghadirkan risiko yang perlu diantisipasi Indonesia agar tidak mengalami kasus seperti Sri Lanka yang harus kehilangan mayoritas sahamnya di sebuah proyek pelabuhan karena gagal membayar utang dengan Cina. Upaya membatasi ketergantungan terhadap Cina penting juga untuk menjaga posisi tawar Indonesia dalam mengamankan wilayah di sekitar perairan Laut Natuna yang selalu diklaim sebagai milik negeri tirai bambu tersebut. Selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Cina telah memberi salah satu investor terbesar Indonesia. Ini terlihat dari gencarnya pendanaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang digalakkan oleh Cina di Indonesia sebagai bagian dari program Belt and Road Initiative atau BRI. Pada peringatan 70 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Cina yang jatuh pada tahun ini, kedua negara telah sepakat untuk saling memperluas ikatan yang terjalin tidak hanya di bidang investasi dan perdagangan, tapi juga di bidang budaya. Bahkan kerjasama Cina dan Indonesia juga merambah ke sektor kesehatan. Negeri tirai bambu itu telah berjanji untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dalam memerangi COVID-19, termasuk mendukung rencana untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi vaksin buatan Cina. Peran Cina yang semakin kuat dalam perekonomian Indonesia membuat beberapa pengamat percaya bahwa Indonesia semakin bergantung pada negeri tirai bambu tersebut.